dulu Pak Sofyan pernah marah sama orang tuanya. Betul. Bener ya? Saya menyesal itu. Ya, alhamdulillah nih. Udah minta maaf saya. Iya, tapi sudah terlanjur. Terlanjur itu secara fisik. Kalau secara habluminannasnya udah betul. Habluminallahnya itu mudah-mudahan sudah betul juga. Insya Allah, insya Allah. Nah, terlanjurnya itu ada makhluk yang memang sudah terlanjur masuk. Nah, makhluk yang senantiasa seperti itu nyusup. Pak Ustadz, tadi yang bereaksi penuh bahasa Jawa, maaf kalau saya agak roaming, tapi kayaknya memang kayak orang tua gitu Pak Ustadz yang udah lama di dalam ya. Apa itu Pak Ustadz? Ya, karena ilmu itu masuk karena kesedihannya Ibu Lilis, jadi makanya harus hati-hati. Memang ini jin. Nah, dia memang melihat kesedihannya Bu Lilis, tetapi memang Ibu Lilis memang nggak siap. Kalau itu dibiarkan terus, dia akan tetap mengontrol Ibu Lilis. Itu jin dari dalam dirinya sendiri atau gimana Pak Ustadz? Karena dipanggil dengan ilmu-ilmu yang memang tidak ada dalam syariat. Karena jinnya kayaknya penuh rasa iba, kasihan ini orang Memang baik benar, gitu ya Pak Ustadz. memang benar, tapi tetap kita harus berpikir bahwa beliau tidak mau, karena beliau sudah, saya nggak tahu kalau itu salah. Kalau dengar dari kata-katanya, kasihan anak ini disakitin. Memang benar, memang kasihan. Tetapi kalau saya dengerin tadi, Bu Lilis itu juga tidak mau pisah dengan suaminya, tapi maunya jangan ada pelakor. Nah, ini kan berarti suaminya menang nih. Iya. Menurut saya ini menang, nah ini nggak boleh. Nah, nanti Bu Lilis harus diajarkan bagaimana mendoakan suaminya. Harusnya seperti itu. Jadi tidak boleh dengan kondisi yang sampai berkali-kali itu terjadi terus. Ya. Sehingga ada doa yang bagus untuk Bu Lilis. Doanya biasa-biasa aja tapi bagus. Pak Ustadz, ini lagi proses pengeluaran ya Pak Ustadz ya? Ya. Setelah segala ilmu yang udah campur aduk Pak Ustadz. Ini apakah akan lama Pak Ustadz? Paling istirahat sebentar, nggak lama nanti mulai pulih. Oh, Cuma ilmunya keluar terus. Pak Ustadz, Jenny dan juga pemirsa di rumah ini sembari kita menunggu Bu Lilis benar-benar sadar dan juga karena kata Pak Ustadz ini adalah proses pengeluaran dari jin-jin serta ilmunya, kami akan rehat sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Rahasia Batin. Dan pemirsa, ternyata kita memang harus tebang pilih dalam memilih seseorang yang bisa mengobati penyakit, baik itu medis maupun non-medis. Kalau misalkan saya bisa simpulkan tadi Pak Ustadz dari segmen pertama kita bahwa jika kita salah pilih orang dan juga orang yang tersebut ilmunya masih campur sana sini Pak Ustadz ya, malah amalan yang disarankan ternyata bisa mengikat, tidak hanya mengikat, mengundang lebih banyak lagi jin yang masuk ke dalam tubuh kita. Salah satunya tadi kalau dari Pak Ustadz menyampaikan kepada saya adalah jin nenek-nenek ya Pak Ustadz. Singkat saja Pak Ustadz, tadi itu apa sebenarnya yang terjadi dengan kalimat-kalimat yang nenek tersebut sampaikan? Si jin tadi sekilas ya, karena saya berdoa ya, sekilas saya dengar dia kasihan dengan Bu Lilis. Dia kasihan dengan Bu Lilis karena memang sedih ya, semua orang pasti akan tahu. Cuma karena Ibu Lilis ya maunya, saya ngerti maunya Bu Lilis itu, saya ngerti pingin ikhtiar sesuatu dengan yang benar lah ya. Tetapi kan jalan orang kan tidak tahu kemana ini arahnya. Kalau istilahnya orang itu nganjurin ke sini, sini. Ya saya tahu rata-rata begitu, orang Indonesia itu rata-rata seperti itu. Nah, pada waktu jalan disitulah di titik itu beliau salah, di titik itu ya. Kemudian pada waktu di titik ini mengeluarkan ilmunya. Makanya neneknya bilang jangan dikeluarkan, kasihan ini. Tapi memang harus dikeluarkan karena Ibu Lilis meminta. Kalau orang itu tidak meminta, saya nggak mau gitu. Kan Ibu tadi kan ada ilmunya gitu, karena udah kemana-mana. Nah kalau Jenny sendiri ada nggak? Nah, itu Pak Ustadz, disimpan Pak Ustadz. Jangan. Karena Pak Ustadz ini ada hubungannya dengan narasumber kedua kita Pak Ustadz. Dan kalau misalkan memang Jenny Cortez bersedia, Jenny tolong bersedia untuk didoakan bersama dengan narasumber kita. Karena beliau juga memiliki ilmu yang mungkin saya yakin juga sama dengan Jenny. Ternyata beliau memiliki ilmu atau mempelajari sebuah ilmu yang disebut dengan ilmu kebatinan yang membuat dirinya sekarang semakin mudah emosi. Bahkan sudah banyak titipan ilmu dari leluhurnya. Langsung saja ini dia. Assalamualaikum Bapak. Silakan masuk, dipakai mikrofonnya. Bajunya bagus sekali Bapak. Siapa namanya? Pak Sofyan. Pak? Sofian. Pak Sofyan. Muhammad Sofyan. Boleh maju lagi. Pak Sofyan, tangannya dingin sekali, basah. Memang sering basah, dingin begitu? Baru kali ini aja. Dingin tapi banget. kadang-kadang juga suka dingin gitu. Suka dingin ya.
Biasanya kalau lagi dingin begini kenapa? Karena ini studio sebenarnya hangat hari ini. Ya, gimana ya? Pengen ketemu Ustadz Danu aja. Jadi menggigil, Iya, menggigil sendiri ya? agak grogi gitu. Oh grogi. Oke, Pak Sofyan, tadi saya sudah menyampaikan ke pemirsa di rumah ya, kalau ada koreksi mohon dikoreksi. Betul Bapak mempelajari ilmu kebatinan. Iya Bu, itu waktu masih SMA. Awalnya nggak ada niat, Hmm. cuma karena ikut sama teman, saya mau lihat aja seperti apa tuh ilmu. Begitu saya lihat, Lebih keras lagi bicaranya Bapak. tertarik gitu kan. Nah kemudian saya diisi itu. Setelah diisi, saya mempelajari, tapi nggak sampai lama gitu. Karena saya nggak kuat, karena amalannya ini cukup berat bagi saya. Pak Dan- Sofyan, saya pengen dengar cerita proses pengisian waktu SMA kalau masih ingat seperti apa ya? Ya diisi dari badan aja. Kayak gimana itu? Kayak ditusuk begitu naik badan saya gitu. Itu nggak cuma sekali. Setelah itu saya juga belajar sama seseorang gitu. Dan Ditusuk pakai apa? pakai tangan. Oh, di tangan? Tapi badan saya ngangkat gitu. Oh, wow. Keangkat sendiri? Tapi nggak terbang, maksudnya Keangkat. ngangkat ngembang gitu. Tangannya teman yang nusuk ke Bapak? Gurunya itu. Oh, gurunya Yang- itu. yang mengisi itu. Khasiatnya apa setelah bisa dapat ilmu kebatinan itu waktu itu SMA? Dapat cewek banyak atau apa? Enggak, saya pernah tawuran. Saya takut tawuran. Saya dicengin, wah ini bakal paling gede bakal kena kepukulan. Saya amalin itu. Saya sholat habis sholat zuhur, saya sholat hajat, mohon perlindungan. Sekalian zikir itu. Itu yang satu angkot itu saya dikerubungin. Semua teman-teman saya dipukulin pakai balok. Saya dikasih lewat. Saya dikasih lewat. Begitu adik kelas saya lewat, saya pegang. Jangan nengok ke belakang, tetap ke depan terus. Begitu dari seberang baru ketahuan saya langsung naik. Langsung naik bis gitu. Itu dia begitu. Jadi seakan-akan saya ditutupin begitu. Itu. Jadi yang kedua kalau misalkan saya diserang gitu tanpa kesentuh dia mental begitu. Masih banyak lagi sebenarnya gitu. Iya. Sebelum saya ke Pak Ustadz, terakhir saya mau nanya. Setelah didoakan Pak Ustadz, lalu ilmunya hilang, kemampuan nyembuhin orangnya hilang dengan pijatannya, ikhlas nggak? Ridho, ikhlas dunia Ridho, akhirat. ya? Ya udah. Saya pengen normal. Sebenarnya saya bertobat. Amarahnya banyak jadi korban amarahnya ya? Saya amarah sekedar amarah aja. Jadi kalau misalkan saya kesel, ini bisikan-bisikan ini yang saya selalu perang gitu ya. Misalkan saya dizalimi, itu ada batu, pukul aja. Tuh ya, tapi saya tahan ya Allah, jangan. Tapi nggak pernah kesampaian, alhamdulillah. Itu aja. Silakan lebih mendekat. Pak Ustadz mau bicara nih, Pak Ustadz silakan. Iya, Mas Robi kalau pegang. tadi sempat BAB-nya darah ya, itu karena emosinya yang terlalu gede. Apa? Dulu sejak remaja kayaknya emosinya gede. Betul ya Pak Sofyan ya? Kemudian kalau bisikan suruh mukul dengan batu, suruh umpamanya, saya tuh nggak tahu persis apakah memang ada juga yang menyuruh untuk bunuh orang atau begini. Betul. Ya Allah. Nah, kalau memang itu udah seperti itu, biasanya ya, yang pertama, dulu Pak Sofyan pernah marah sama orang tuanya. Betul. Bener ya? Saya menyesal itu. Ah, ya, saya alhamdulillah nih. Udah minta maaf saya. Iya, tapi sudah terlanjur itu secara fisik. Kalau secara habluminannasnya udah betul. Habluminallahnya itu mudah-mudahan sudah betul juga. Insya Allah, insya Allah. Nah, terlanjurnya itu ada makhluk yang memang sudah terlanjur masuk. Nah, makhluk yang senantiasa seperti itu, nyusup, bisikin, mukul, bunuh ini biasanya dajjal. Ya Allah. Tapi nggak apa-apa, Pak Sofyan sudah paham, bismillah aja. Mudah-mudahan Allah itu mengizinkan saya membantu Amin. Pak Sofyan ya. Termasuk yang ada dajjalnya ya. Pak Sofyan siap? Siap. Semua ilmu saya mohonkan kepada Allah Ta'ala untuk diambil siap. Semuanya Pak. Ikhlas. Ikhlas. Lillahi Ta'ala. Lillahi ta'ala. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Alhamdulillah amin. Ini saya suka sekali. Amin ya Allah. Ya, karena beliau masih diberi umur, kemusyrikan itu harus dihentikan, tutup, kemudian taubat,
mohon ampun, sholat biasa aja kayak orang normal biasa. Kalaupun nanti Allah memberikan kelebihan dari sini, udah nggak usah dipakai karena ini akan rontok beberapa bulan, tahun akan rontok. Nah, biarkan nanti Allah itu, Pak Sofyan mau digiring oleh Allah Ta'ala kemana, baru itu diterima. Tapi kalau enggak, hentikan aja. Maaf Paham? Pak Ustadz, Ya. Jenny bagaimana? Mau barengan? Hah? Biar dijaga sama Puji di sini. Kalau jawabannya hahaha jinnya itu ada juga jinnya. belum Belum ikhlas berani ya, Pak itu Ustadz? ya. Belum Mending ikhlas nggak usah. gitu. Daripada nanti di sini mohon maaf ya tadi hoek-hoek. Nah ini kan cantik hoek-hoek kan jadi lucu nanti ya. Ketawanya kayak kuntilanak Pak Ustadz. Saya takut sumpah sama Jenny ya. Pak Sofyan jangan tegang-tegang ya. Diaminin ya Pak ya. Ampunilah dosa-dosa musyrik Pak Sofyan ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah. Yang sudah menyatu dengan daging, yang sudah menyatu dengan otot, yang sudah menyatu dengan tulangnya Pak Sofyan ya Allah. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik tersebut dari dalam tubuhnya Pak Sofyan ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah.